Ini penting. Kenapa? Karena kalau itu terjadi, anak sekarang itu pertama, mereka punya sumber informasi yang bahkan mereka akses lebih banyak daripada para orang tua. Sehingga reasoning mereka kuat. Kalau mereka mempertanyakan satu, kenapa? Kenapa saya nggak boleh ini? Kenapa saya nggak boleh itu? Mereka bisa jawab lebih pintar daripada orang tua, sehingga orang tua gelagapan. Gitu loh. Iya, iya. Ya, itu Betul. kenapa? Karena mereka lebih terkoneksi secara internet dibandingkan orang tua. Mereka googling, mereka udah tahu ini apa namanya, kenapa saya dilarang main games banyak lama. Apa yang harus saya jawab buat orang tua? Orang tua saya pasti nggak googling. Saya tahu, saya punya jawabannya misalnya kayak gitu ya. Benar, Nah, Kak. ini yang sering terjadi dalam keluarga kita. Literasi digital itu sebenarnya fungsinya adalah untuk membangun jembatan antara orang tua dan anak sehingga keluarganya terjadi keseimbangan. Halo, bertemu lagi di Bincang Anak, sebuah segmen di YouTube channel Anak Bisa yang isinya adalah bincang-bincang seputar anak antara tim Anak Bisa dengan para narasumber yang ahli dan berpengalaman di bidangnya. Jadi, acara ini akan memberikan informasi dan edukasi khususnya untuk para orang tua, pengajar, pendidik anak, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, anakbisa.com sendiri adalah sebuah platform pembelajaran online untuk anak Indonesia yang isinya adalah kelas-kelas yang kami lebih berfokus kepada hal-hal yang non-akademis. Di sana ada kelas masak, ada kelas gambar, kelas kreatif, dan yang terbaru kami juga sudah baru launching untuk kelas jago bikin game dan kelas coding, bikin bercerita atau public speaking untuk anak. Bapak Ibu boleh nanti kunjungi website kami di www.anakbisa.com. Dan Anak Bisa sendiri memiliki visi agar semua anak di Indonesia memiliki keterampilan, juga karakter atau nilai-nilai yang positif supaya mereka bisa jadi anak-anak atau generasi yang nantinya akan aktif berkarya bagi kota dan bangsa. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini Bincang Anak kita akan berbicara, akan bincang-bincang seputar apa nih? Itu seputar dunia digital. Nah, Bapak Ibu semuanya, di zaman sekarang ini kita nggak terlepas ya dengan yang namanya dunia digital. Anak-anak tentunya mereka juga harus dipersiapkan untuk memasuki generasi digital ini. Dan tentunya Bapak Ibu nggak boleh ketinggalan untuk bisa mengetahui apa itu dunia digital. Apalagi juga khususnya untuk para pengajar, para pendidik, kita harus boleh mengerti. Hari ini kami telah mengundang seorang narasumber yang tidak asing lagi sebetulnya buat kita semua. Ya, dia seorang yang sudah terkenal, berpengalaman, dia adalah seorang selebriti, seorang influencer, dan kalau Bapak Ibu tahu Project Pop, pasti akan tahu orang ini siapa. Ya, beliau sudah malang melintang di dunia entertainment ini puluhan tahun, sudah menghasilkan banyak karya, lagu-lagu, juga beliau seorang host, seorang MC, seorang pembicara, wah pokoknya ini banyak sekali yang beliau sudah lakukan karya-karyanya buat tanah air kita ini. Dan mungkin Bapak Ibu juga baru tahu ya bahwa beliau ini ternyata seorang juga yang aktif berkarya di dunia digital ini. Beliau adalah ketua umum saat ini, menjabat sebagai ketua umum di Siberkreasi. Apa itu Siberkreasi? Siberkreasi adalah Gerakan Nasional Literasi Digital. Jadi nggak salah lagi kalau Bincang Anak hari ini mengundang beliau untuk nanti sharing kepada kita semua, kepada Bapak Ibu, untuk kita semua tentang dunia digital atau hari ini topiknya akan membahas tentang keluarga digital. Oke, nggak berlama-lama lagi saya akan undang Kak Yosi Mokalu. Halo Kak Yosi. Halo Kak Angel, halo Bapak Ibu sekalian, adik-adik jika ada yang menonton. Selamat Apa kabar pagi, Kak? selamat siang, selamat malam. Nontonnya nggak tahu kapan kan. Gimana Sehat, Kak Angel sehat ya. sehat ya Kak Yosi ya? Lagi Puji sibuk apa nih Tuhan. kegiatannya hari-hari ini?
Kegiatannya yang paling banyak dilakukan ya kalau di entertainment masih, tapi banyak juga melakukan literasi digital, yaitu apa ya, sama-sama mengajar dan belajar untuk masyarakat Indonesia dalam hal kemampuan digital secara umum atau pengetahuan digital. Nah, Kak Yosi, saya mewakili emak-emak Indonesia yang gaptek nih. Kalau mendengar kata literasi digital, wah itu kayaknya dua kata yang canggih sekali. Ini apa ini literasi digital? Sebasic itu Kak Yosi, kadang-kadang kita ibu-ibu tuh nggak ngerti. Bisa dijelaskan nggak apa sih itu literasi digital itu ngapain sih Kak Yosi? Oke, saya jelasinnya begini ya. Jadi saya menyapa dulu lagi nih semuanya. Halo semua. Katanya kalau disapa dengan gambar seperti ini mudah-mudahan jadi lebih semangat mengikuti bincang-bincangnya ya. Ini kalau misalnya masih kurang lucu, saya kasih yang ini deh. Tuh, ini lebih lucu lagi kan, kucing. Halo semua. Lebih lucu lagi ya? Nanti lama di halo dong. Ya, kita mau bicarain ini kan, keluarga digital. Jadi apa yang sedang terjadi sekarang ini adalah seluruh dunia, bukan cuma Indonesia, bukan cuma kota di mana Bapak Ibu sekalian berada, tapi seluruh dunia sedang menuju kepada masyarakat digital dunia. Artinya Indonesia sebagai anggota masyarakat dunia pun harus menjadi masyarakat digital Indonesia. Kalau kita tidak mau mengikuti perubahan digital teknologi ini, yang ada kita tertinggal. Kan nggak ada yang mau tertinggal ya, kayak Angel ya. Semuanya mau menyesuaikan perubahan yang terjadi, mau mengejar. Masalahnya peradaban itu banyak dilihat atau di alat ukur utamanya adalah teknologi. Ya, peradaban ya, maksudnya wah dia sudah beradab. Kalau zaman dulu paling gampang kita melihatnya adalah ini ya, zaman-zamannya primitif gitu ya, suku-suku primitif. Kalau suku-suku primitif kan menyalakan apinya masih pakai kayu, masih pakai batu gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat ada satu suku primitif yang di sebelahnya nih, ternyata wah dia ngalahin apa, apinya udah pakai ini ya, pemantik apa ya, pakai itu ya. Nah, kita akan punya perkataan bahwa gini, menyimpulkan bahwa yang itu lebih beradab. Ya kan seperti itu ya sebenarnya. Oh, yang itu lebih beradab. Beradab kenapa? Karena dilihat dari kemampuannya dia. Rata-rata memang biasanya soal teknologi. Selain ya ukuran lain banyak lah. Tapi yang paling utama adalah teknologi. Ya, kita untuk menuju ke masyarakat digital berarti kita beradaptasi dengan kemajuan digital, teknologi digital. Berarti menjadi keluarga digital adalah bahasa kerennya keniscayaan. Artinya mau nggak mau gitu ya. Mau nggak mau ya kita nggak mau kita menuju ke sana. Nah ini ditambah lagi dengan sepertinya tidak ada yang kebetulan ya. Maksudnya kalau kita percaya bahwa Tuhan selalu berada dalam setiap keadaan dan situasi, masa pandemi yang membuat kita semakin cepat migrasi digitalnya, membuat kita ya semakin cepat juga beradaptasi. Pemerintah sendiri itu melakukan percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi digital loh Kak Angel. Dari 10 tahun menjadi 2 tahun. Ya jadi dipercepat tuh. Cuman dibangun di mana-mana. Kalau di Korea ada BTS, di Indonesia juga ada BTS, tapi bukan K-pop ya. Kita BTS itu Base Transceiver Station. Terus ada palaparing, penanaman fiber optik, ada satelit mau diluncurkan tahun 2023. Nah ini semuanya menunjukkan bahwa serius banget ya pemerintah kita untuk membangun infrastruktur telekomunikasi. Supaya apa? Supaya dari Sabang sampai Merauke semuanya memiliki fasilitas digital, namanya fasilitas digital yang sama. Saya berusaha menjelaskannya semudah mungkin supaya adik-adik juga cukup bisa mengerti ya. Fasilitas digital yang sama itu apa? Kata kunci dari digital adalah internet. Internet ini bukan berbicara soal mie, telur, kornet. Saya menyebut brand ya. Tetapi internet ini berbicara soal interconnected network. Jadi semuanya akan tersambung secara digital dari Sabang sampai Merauke. Di Indonesia sekarang ini kan belum merata ya, fasilitas digitalnya belum merata. Ada daerah-daerah yang masih sulit menjangkau internet karena sinyalnya masih sulit, ada yang bahkan belum masuk. Jadi
yang diharapkan 2 tahun lagi, namanya percepatan ya, 2 tahun lagi dari Sabang sampai Merauke semuanya menguasai atau semuanya bukan menguasai, semuanya menikmati fasilitas digital yang sama. Tapi percepatan telekomunikasi harus diimbangi juga dengan bunyi tingtung, ada tamu berarti ya, dengan sumber daya manusia yang juga semakin baik atau semakin cakap kemampuan digitalnya. Kalau enggak, nah kita akan banyak sekali menemukan dalam proses adaptasi ini orang-orang yang bukannya beradaptasi dengan baik dalam perubahannya, tetapi malah terbawa arus perubahan. Ini yang kita nggak mau. Nah, keluarga digital penting karena keluarga adalah komponen terkecil dan penting dari bangsa. Kalau kita bisa menciptakan dan mewujudkan keluarga digital yang sehat, otomatis masyarakat digital nasionalnya juga sehat. Nah, ini kita bahas satu-satu deh. Kenapa? Nah, literasi digital tuh peranannya tuh di situ. Jadi saya nggak mau pakai definisi yang terlalu terlalu ya etimologis, karena itu sebenarnya kalau di googling ya kita akan bahasanya tuh terlalu rapi dan mungkin malah justru kita jadi berat banget ya mengertinya ya. Iya. Jadi kemampuan digital yang perlu kita tingkatkan seperti itu untuk mengimbangi kemajuan teknologi. Nah, yang perlu diketahui kenapa ini penting ya, karena tadi kan disinggungkan soal keluarga sebagai komponen masyarakat memegang penting dalam proses perubahan ya. Nah, ada lagi ini yang perlu diketahui nih Kak Angel, banyak masalah digital yang terjadi atau berangkat dari rumah atau keluarga. Ini orang-orang suka tidak menyadari. Kenapa tahu nggak? Saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu sebelum kita masuk contoh-contoh masalah digitalnya. Begini, ini secara garis besar. Masalah parenting atau literasi digital untuk keluarga, itu sebenarnya adalah sebuah literasi yang membangun jembatan, yang menghubungkan antara anak-anak dengan orang tua. Nggak sulit ya bahasanya ya. Kenapa kita membangun jembatan? Karena begini, saling membutuhkan sebenarnya. Ada orang tua yang sudah berhenti ketertarikannya atau kemauannya belajar digital. Ya, contoh deh, dalam usia tertentu ya berhenti di Facebook. Udah. Kalau anak-anaknya sudah main TikTok, main Instagram, orang tua usia tertentu sudah berhenti di Facebook. Facebook aja masih minta diajarin kadang-kadang. Gimana ya ini bikinnya, masuknya gimana ya, gitu ya. Sedangkan anak-anak punya kemampuan digital yang semakin cepat bertambah. Selain karena school online, sekolahnya juga mengajarkannya, mereka buat PR-nya juga seperti itu. Jadi ada gap antara kemampuan digital dan anak dan orang tua. Ini gap yang pertama. Gap yang kedua, yaitu orang tua hidup di era di mana tatap muka itu sering terjadi. Ya, kan anak-anak sedang menyesuaikan dengan kegiatan online. Nah, era di mana tatap muka itu sedang terjadi adalah era di mana kita mengenal etika, kita mengenal bagaimana caranya, social skill kita kuat lah, tinggi. Di mana nilai-nilai yang diaktifkan dalam masyarakat, misalnya menyapa, kesopanan, menghargai orang lain, itu banyak banyak terjadi karena tatap muka. Karena kita memikirkan impresi, karena kita ingin meninggalkan impresi yang baik. Nah, ini jadi gap lagi nih. Orang tua punya nilai-nilai yang seperti itu, anak-anak belum punya. Ya, saya tidak bilang tidak punya, belum punya. Berarti kan sebenarnya ini harus dibangun jembatan supaya orang tua ketika dia punya jembatan yang benar nih, selama ini belum tentu kita ngobrol di rumah, belum tentu sedekat itu karena anak-anak punya bubble digital. Nah, mesti dimengerti itu ya. Ya, jadi orang tua kadang-kadang percaya, wah anak saya percaya kok sama saya boleh loh ikut akun sosial medianya. Dia nggak tahu anak-anak sekarang bisa punya 1 atau 2 atau 3 akun sosial media. Ya orang tua cuma tahu 1 ya. Nah, itu yang perlu diketahui ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka punya bubble digital. Mereka tahu lebih jauh daripada sekedar kita yang cuma belajar. Orang tua nih kalau di kelas parenting cuma belajarnya ngeset YouTube bagaimana supaya anaknya menonton tontonannya sesuai usianya, atau saya ingin mengetahui aplikasi yang bisa mengendalikan dari jarak jauh ya supaya saya tahu anak saya itu masuk apa aja, saya bisa membatasi. Itu bagus semuanya. Tetapi itu tidak
itu cuma hanya mengendalikan dari jarak jauh atau mengendalikan di gadget. Padahal yang penting untuk kita kendalikan sebenarnya bukan gadgetnya, bukan dari jarak jauh tersebut. Yang penting kita kendalikan sebenarnya karakternya. Yang perlu kita supaya kalau kita menanamkan benih yang benar dalam hati dan pikiran anak, karakternya itu sendirilah yang akan menjadi pengendali. Jadi kita jangan belajar mengendalikan hanya untuk membatasi anak. Ini penting. Kenapa? Karena kalau itu terjadi, anak sekarang itu pertama, mereka punya sumber informasi yang bahkan mereka akses lebih banyak daripada para orang tua. Sehingga reasoning mereka kuat. Kalau mereka mempertanyakan satu, kenapa saya nggak boleh ini, kenapa saya nggak boleh itu, mereka bisa jawab lebih pintar daripada orang tua sehingga orang tua gelagapan. Gitu loh. Iya. Ya. Itu kenapa? Karena mereka lebih terkoneksi secara internet dibandingkan orang tua. Mereka googling, mereka udah tahu. Ini kenapa saya dilarang main games banyak lama? Apa yang harus saya jawab buat orang tua? Orang tua saya pasti nggak googling. Saya tahu, saya punya jawabannya misalnya kayak gitu ya. Benar, nah ini yang sering terjadi dalam keluarga kita. Literasi digital itu sebenarnya fungsinya adalah untuk membangun jembatan antara orang tua dan anak sehingga keluarganya terjadi keseimbangan, ya, tercipta keseimbangan dan otomatis ini akan menciptakan ujung-ujungnya keluarga digital yang sehat gitu. Iya. Gitu. Wah, banyak. Jadi Kak, dari literasi digital itu ternyata nyambung ke keluarga. Saya amazed loh ini. Bahkan si digital sendiri ini tadi Kak Yosi bilang itu akan menjadi jembatan antara anak dan orang tua. Ya, tadi juga dibahas mengenai adanya kesenjangan kemampuan digital antara anak dan orang tua, kemudian juga nyambung kepada etika, bahkan sampai ke karakter nih tadi. Karakter bagaimana orang tua membangun anak. Nah, sekarang saya jadi wondering nih, balik lagi nih kepada tadi ya, literasi digital untuk keluarga ini. Penerapannya nih, kalau misalnya nih, literasi digital ini mau diterapkan kepada keluarga nih, jembatani antara orang tua dengan anak nih. Praktisnya itu apa nih, Kak Yosi nih? Cara gampang ini. Aplikatifnya ya, aplikatif. Aplikatif yang paling gampang aja nih, orang tua nih ya, para ibu-ibu, bapak-bapak, sejauh mana mereka harus punya pengetahuan untuk kemudian nanti diterapkan untuk menciptakan keluarga digital yang sehat tadi yang kata Kak Yosi. Gampang praktisnya gimana? Ini bagus nih pertanyaan Kak Angel, karena Kak Angel tadi melihatnya bagaimana orang tua. Berarti yang memang harus mulai orang tua, bukan anak. Walaupun anak memiliki kemampuan digital yang lebih baik daripada orang tua ya secara umum, tapi yang mulai sebaiknya orang tua. Itu betul. Kita lihat dulu aja masalah-masalah yang sering ditemukan apa sih? Ya, ada adiksi, ya, ada gangguan psikologis, ya, dan fisik, ada menurunnya social skill. Ada juga yang bosan belajar online, akademisnya malah turun. Ada cyberbullying. Ada ini juga nih Kak Angel, sexual predator. Ada juga oversharing. Oversharing itu apa? Ya ini yang suka bermain sosial media itu ini berkaitan dengan bukan cuma dengan etik saja, dengan safety juga. Karena mereka akan membagikan data-data yang sebenarnya tidak perlu dibagikan. Nah, ini oversharing itu seperti itu ya. Macam-macam yang kategori oversharing ini juga ya. Ada juga yang karena menganggap remeh atau bahasa umumnya abai ya. Menganggap remeh penjahat cyber ini ya, cybercrime ini ya. Karena penipu itu sekarang di zaman digital teknologi, mereka sudah bukan cuma jago buat hoax gitu ya, mereka juga jago dalam menggiring opini atau membuat narasi-narasi penipuan. Saya sering ngomong kayak gini ya, ini hanya dengan stiker yang di mobil saja. Kak Angel tahu nggak ada stiker di mobil ya? Kita kasih, misalnya kita tempel di belakang tuh yang gambar keluarga tuh, yang ada yang mama, papa gitu ya, segala macam ya. Gitu. Saya coba saya lihat, saya ada contohnya nggak ya di sini ya? Saya biasanya suka kasih contoh tuh yang kayak gitu. Oh nggak ada. Ya itu ya kalau dari stiker-stiker di mobil aja kita
kita lihat nih ada namanya siapa, nama papanya siapa, dikasih tulis kan namanya tuh ada Tony, Ira, terus anak yang paling tua namanya siapa, Wati, let's say ya, Wati, anak yang kedua namanya Budi misalnya gitu ya. Terus punya kucing namanya Tiger misalnya gitu ya. Lalu ada orang yang memang berniat menipu, ya. Dia hanya karena mungkin anaknya satu sekolah benar gitu ya, atau dia melihat bapak ibu ini sedang parkir di depannya dia. Wah, dia lihat nih ada informasi, dia bisa keluar tuh. Halo ibu, apa kabar? Kita bilang, siapa ya gitu ya? Loh, ibu kan orang tuanya Wati kan, anak kita satu sekolah bu. Oh ya, nah kan sudah mulai ada oh ya gitu ya. Wati itu kan adiknya siapa namanya Budi ya kalau nggak salah. Oh, tahu dari mana? Ibunya lupa, stikernya udah ngasih informasi. Saya pernah lihat loh tuh si Budi bawa-bawa Tiger. Wah, dia sampai tahu kucingnya. Kucingnya namanya Tiger kan ya. Tahu dari mana sih? Padahal dia lupa ada informasi tersebut di stiker. Nah, bayangkan stiker bisa membuat seseorang membuat sebuah narasi penipuan yang pendekatan yang seperti itu. Apalagi sosial media. Nah, oversharing ini adalah data-data yang kita bagikan yang memungkinkan orang atau penjahat yang punya niat jahat membangun narasi sedemikian rupa seolah-olah dia mengenal kita, sehingga ketika kita awareness-nya menurun, kita bisa membagikan sesuatu yang lebih private, lebih privacy lagi. Nah, itu yang sering terjadi di kasus-kasus oversharing. Anyway, ini akan bertambah terus karena kita akan menemukan pelanggaran-pelanggaran cyber itu semakin kreatif. Para penjahat ini, para penipu ini akan bertambah terus jenis-jenisnya. Tetapi yang penting adalah bukan menakuti ini semua, bagaimana kita mempersiapkan anak, ya kan? Nah, ini kata kuncinya nih sebenarnya. Orang tua pegang kendali untuk mengajarkan anak apa? Belajar kendali. Ini kata ya. Orang tua pegang kendali untuk mengajarkan anak belajar terkendali. Makanya gambarnya yang saya pakai itu sepeda kan. Gimana ke orang tua bisa ngajarin anak main sepeda kalau orang tua itu tidak bisa memegang sepedanya atau bahkan tidak pernah naik sepeda, dia nggak tahu ngomongnya kayak gimana. Berarti apa? Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, memang ada PR buat kita. Karena kita yang pertama-tama bertugas mengajarkan, PR-nya apa? Kita mau nggak mau meningkatkan sedikitlah, nggak usah banyak-banyak, pengetahuan digital kita. Belajar. Jadi bukan cuma berhenti di pengen belajar ini dong, nyetel YouTube, pengen belajar dong punya aplikasi pengendali jarak jauh. Enggak, ini lebih dari itu. Karena itu cuman mengendalikan tanpa memberikan alasan. Kita harus punya pembelajaran tersendiri. Misalnya gini deh. Ini yang paling kan kita bicara soal aplikatif ya. Tadi saya bilang nih Kak Angel, anak sekarang tuh punya digital bubble. Digital bubble tuh ya pengetahuan digital mereka. Dan orang tua kadang-kadang nggak bisa masuk tuh. Padahal kalau kita bisa masuk ke dalam digital bubble mereka, kita ngomong sama anak jadi lebih enak. Karena mereka kan berpikir nyambung nih. Orang tua saya tahu apa yang saya sukai. Kan kita cenderung ngelarang. Kamu jangan nonton itu di YouTube. Itu bukan tontonan buat kamu. Jadi saya nontonnya apa dong? Begitu cuma dibalik sesederhana itu aja. Banyak orang tua yang nggak tahu jawabnya apa. Karena orang tuanya nggak pernah nonton YouTube. Itu contoh satu ya. Kamu jangan main itu. Itu kayaknya sadis ya, tembak-tembakan banyak darah. Kamu, aduh, nggak mau deh, mama mau kamu main itu. Kita ngelarang. Terus anaknya nanya, jadi saya mainnya apa? Nah, orang tua nggak punya referensi. Padahal itu bisa dicari tahu, bisa di googling gitu. Apa ya mainan yang menarik, favorit untuk anak umur segini? Nah, kita kan bisa tahu ya. Karena itu akan keluar. Orang yang menulis itu, memberi referensi yang baik seperti itu juga banyak sebenarnya. Cuman karena kita tidak melakukan PR kita, ini yang paling sederhana. Kita tidak tahu bagaimana menjawab anak. Ini yang sederhana, pertanyaan sederhana loh. Istri saya pernah kayak gini ya. Ini di contoh digital bubble. Ketika anak saya yang pertama, waktu dia masih remaja ya, dia waktu itu YouTube di Indonesia lagi happening banget ya. Sekarang juga masih happening. Terus dia jalan-jalan di mall, dia bilangin, "Wih, Mom, oh my God, that's Skinny Indonesian." Nah, gitu kan. Skinny Indonesian itu adalah salah Yofi dan Adovi, YouTubers Indonesia. Kalau anak-anak muda tahu siapa mereka, ya kan? Tapi kan
parents nggak tahu skinny who gitu ya, siapa mereka gitu ya. Jadi ini contoh gitu. Anak sekarang misalnya ada dia muncul istilah PewDiePie. PewDiePie itu salah satu YouTuber teratas gitu ya. Orang tua YouTubers mungkin cuma tahu apa? CoComelon. Karena CoComelon itu banyak lagu-lagunya yang bisa menemani anak-anaknya untuk makan, untuk main, bangun tidur. Itu orang tua cuma itu. Jadi kita punya PR untuk belajar terkendali juga, dan kemudian mengajarkan anak untuk terkendali. Nah, itu PR-nya orang tua. Tentu saja ini nggak mudah, walaupun saya bilang kan tidak harus semua kemampuan digital kita miliki. Paling tidak kita mengetahui sesuatu apa yang disukai oleh anak kita. Cara carinya dari mana? Misalnya anak kita punya sosial media, kita bisa lihat di search-nya dia, algoritmanya dia menunjukkan dia sering search yang seperti apa sih? Pernah nggak ngecek kayak gitu? Kan begitu kita masuk ke mesin search dari sosial medianya seseorang kan, dia pernah ngelihat ini kelihatan deh. Oh, ketertarikannya tuh di sini gitu ya. Terus kita punya mempelajari hal tersebut sehingga kita bisa nyambung kalau ngomong sama kamu suka musik ya ternyata, kamu suka ngeliat orang dance ya ternyata, kamu suka apa sih yang kamu lihat di sosial media. Itu pembicaraan-pembicaraan yang membuat kita sendiri mencari tahu gimana caranya saya tembus digital bubble-nya. Lalu setelah itu, nah ini yang penting. Ketika kita sudah berhasil menembus digital bubble anak, artinya dia sudah mulai terbuka, yang kita mesti persiapkan nama mereka. Ini yang saya bilang nih Kak Angel adalah istilah saya menggunakan ini. Nih, gambar apa ini? Backpack. Apa yang ada dalam backpack anak? Oh, apa nih maksudnya nih? Jadi gini, kalau anak usia tertentu, misalnya masuk playgroup, TK, gitu, kelas 1, kelas 2 SD juga masih kita backpacknya siapa yang mempersiapkan? Masih orang tua kan? Makanannya, minumnya, snacknya, ayo buku-buku apa jangan sampai ketinggalan, kamu ada pelajaran apa hari ini. We make sure mereka itu membawa apa yang dibutuhkan. Ya kan? Itu kalau tatap muka, kalau ke sekolah. Sebenarnya ada juga yang perlu dipersiapkan di backpack anak ketika dia belajar online. Nah, ini yang perlu kita ingatkan. Nah, ini harus orang tua yang ngasih. Makanya tadi jembatannya dibangun dengan kita cari tahu, kasihkan anak. Begitu kita bisa masuk, kita bisa masukkan semua backpack yang tadinya dia tidak bawa ke dalam online. Saya menyebutnya ini. Yang pertama adalah sistem penyaringan. Sistem penyaringan itu kita mengajarkan anak itu sikap kritis, bertanggung jawab. Ini bisa dimulai dari kecil, yaitu dari mana? Dari pertama kali kita mempercayakan anak pegang gadget. Itu dimulai dari situ. Kalau teman-teman dari ini contoh aja mulainya dari mana ya? Kalau teman-teman dari parenting ya, di Siberkreasi itu banyak komunitas, banyak mitra kita yang punya strength-nya masing-masing, kekuatannya masing-masing. Ada juga yang sudah parenting ya. Mereka memang sudah tahu secara umum usia berapa sebaiknya, kalau 5 tahun ke bawah itu apa yang dilakukan oleh orang tua, apakah boleh memberikan gadget atau hanya meminjamkan, itu pun meminjamkannya seperti apa. Nah, ini harus make sure nih, misalnya gini, dari awal banyak orang yang tidak peduli dengan sederhana ini ya, mereka cuek aja gitu, supaya orang tua bisa kerja di rumah, ya anak dikasih HP, udah nih nonton ini, anak dikasih iPad, anak dikasih komputer, apapun supaya disetelin apa yang mereka suka. Terus anaknya akhirnya ya kalau punya alasan, kalau dianya nggak mau, orang tuanya nggak mau dia ganggu, ya orang tuanya harus kasih dia gadget. Nah, ini tidak mengajarkan tanggung jawab sebenarnya. Misalnya dari awal kita harus pastikan anak itu, kalau kita perlihatkan ya, ada masanya di mana kita tidak mengizinkan mereka megang. Mereka harus mengerti ini punya orang tua. Jadi bukan punya mereka, ini punya orang tua ya. Saya tidak mengizinkan kamu megang. Lihat aja. Oke, lihat, kalau udah selesai balikin ke mama. Ya, tapi kan ini sederhana banget. Banyak yang di rumah tidak memperlakukan ini, ya udah kasih aja. Terus kita lihat dalam pertumbuhan kedewasaannya dia sudah bisa menerima dengan hal tersebut belum? Kalau sudah bisa menerima hal tersebut, dia sudah tidak ngambek-ngambek lagi karena punya mama. Udah ingat ya, ini punya mama, bukan punya kamu, ya. Baru diizinkan untuk memegang. Itu pun kita ingatkan lagi ya. Kalau kamu pegang, ini punya siapa? Punya mama. Ya, kalau mama minta boleh dong. Boleh. Karena punya mama. Ya, Ade kalau punya mainan, Ade lagi pinjemin ke mama, Ade meminta mau dimainin, boleh nggak? Boleh, karena punya Ade. Misalnya gitu ya. Nah, sama halnya dengan gadget.
Terus kapan kita boleh membelikan anak gadget? Balik lagi, ini ukurannya bukan usia, tapi tanggung jawab. Balik lagi, nah di situ ya, tanggung jawab seberapa bisa kita mempercayai kamu dengan tanggung jawab, kita jelaskan di situ. Bukan teman-teman kamu patokannya. Nah, kadang anak-anak tuh, tapi teman-teman saya boleh. Nah, beda. Ya, beda di rumah, mama sama papa punya aturan yang berbeda gitu ya. Kenapa demikian? Nah, ini kan mereka selalu membandingkan diri mereka dengan orang tua. Karena papa sama mama nggak pengen kamu jadi nggak punya tanggung jawab, jadi bergantung sama gadgetnya tinggi, ya, screen time kamu bisa tinggi, kamu jadi nggak fokus. Kita mesti menjelaskan dengan benar. Dengan yang lain kamu bisa, begitu kamu sudah teradiksi, waktu kamu jadi susah tidur, kamu tidur mikirin games, apa gitu ya, seperti hal seperti itu ya. Jadi ini yang disebut dengan sistem penyaringan. Ya, bertanggung jawab dan sikap kritis. Ini sesuai dengan umur ya. Manajemen waktu itu kita ngajar dari kecil. Manajemen waktu itu sebenarnya dari situ ya. Kapan boleh minjem, kapan boleh megang, kapan punya gadget. Pokoknya intinya patokannya bukan usia, tapi kita melihat apakah dia sudah bisa dipercaya untuk bertanggung jawab. Termasuk juga kelayakan konten, misalnya apa yang boleh ditonton, apa yang belum boleh, apa yang baik ditonton, apa yang tidak baik ditonton. Ini kan perlu pendampingan, ya. Jadi ini nggak bisa cuma dilarang-larang. Ketika mereka nonton dan mereka merasa asik dengan tontonannya, kita bisa mendampingi. Itu, wow, kamu suka ya nonton kayak gini. Ini anak akhirnya akan berdiskusi dan berdialog dengan kita karena kita menunjukkan ketertarikan kita sama hal yang sama. Kalau kita cuma ngelarang, akibatnya apa? Anak juga digital bubble-nya makin terbentuk dan balik lagi komunikasi kita cuma berjalan di permukaan. Ketika kita nggak ada, apakah sistem penyaringan ini ada? Belum tentu. Nah, ini yang penting. Jadi ini satu ya, ada dua hal yang mesti masuk ke backpack-nya. Satu, sistem penyaringan. Nah, yang kedua ini nih. Ini makanya saya bilang masalah digital kok ternyata tidak harus seribet itu ya, tidak belajar teknologi, karena memang banyak berangkat dari rumah. Yang kedua ini nih, sistem pertahanan. Sistem pertahanan. Kita suka ya anak yang memiliki kepedulian ya. Tetapi kepedulian itu berbeda. Mungkin terlihatnya sama, actionnya sama, tetapi banyak yang mendasarinya berbeda. Ada orang yang peduli dengan orang lain ya karena pencitraan, yang udah gede kan gitu ya, peduli sama ini ya karena pencitraan, bukan berarti sesuatu yang datang dari ketulusan. Saya memang benar-benar peduli. Kepedulian anak juga bisa diajarkan seperti itu. Cuman kenapa saya bilangnya sistem pertahanan? Nah, ini dalamnya seperti ini nih Bapak Ibu sekalian ya. Karena sistem pertahanan itu bukan kemampuan kita bela diri, kemampuan kita membalas orang yang menyerang kita, tapi sistem pertahanan itu berbicara soal kekuatan hati, berbicara soal identitas. Yes. Ini adalah parenting offline yang dibawa ke online. Apa itu parenting offline? Orang tua pasti kalau parenting offline, di kelas-kelas tersebut akan diingatkan, hai orang tua, carilah bahasa cinta anak. Karena anak yang merasa dikasih atau dicintai, anak-anak yang semakin cepat dewasa, secure. Ya, ketika mereka dibully oleh temannya, dihina oleh temannya, dia tahu ada tempat pelarian yang membuat dia nyaman, yang dia dikasih. Bahkan lebih dari itu, dia tahu kalau di rumah dia dikasih, dia bisa bawa itu ke sekolah, sehingga kalau dia punya rasa aman dan nyaman yang berasal dari merasa dikasihi, dia malah mungkin kalau itu berlimpah, dia mulai peduli, dia membagikan sama teman-temannya, dia membela teman-teman yang dibully. Jangankan memikirkan temannya untuk dibully, dia membela temannya yang dibully. Kenapa? Karena di sininya secure. Nah, ini dimulai dari mana? Dari menemukan bahasa kasih. Bahasa kasih kan sederhana ya. Maksudnya ini bukan teori baru. Kita temukan apakah anak tersebut suka dipuji, apakah anak tersebut bahasa kasihnya suka diberi hadiah, suka dipeluk, suka mendengarkan perkataan-perkataan baik. Hey, I love you. Ade, I love you. Mama, I love you. Jadi kita hal-hal seperti itu adalah bahasa kasih anak. Sehingga anak tuh terasa secure. Saya suka bilang gini di kelas-kelas, misalnya saya diundang untuk bagaimana caranya memberikan sebuah pengetahuan kepada anak untuk anak terhindar dari cyberbullying atau hate speech. Nah, ini pembahasannya bisa panjang. Saya bisa menjelaskan cyberbullying itu berangkatnya nggak selamanya dari niatan membuli,
bisa juga dari bercanda yang berkembang. Sehingga orang-orang yang korban itu, pertanyaan tertinggi dengan bullying itu apa? Pertanyaan tertinggi menurut surveinya UNICEF adalah apakah teman saya membuli saya atau sedang bercanda dengan saya. Jadi ada sebenarnya yang batasan-batasan yang anak sendiri kok saya ngerasanya nggak enak, tapi teman-teman saya kalau di apa namanya di ini jadi masalah dan diajak ngomong ke kepala sekolah bilangnya saya bercanda. Kok saya nggak merasa bercanda gitu ya. Pertanyaan kedua yang sama tingginya dengan itu, pelakunya sendiri pun kadang-kadang bingung, apakah saya masih dalam tahap bercanda atau saya sudah membuli teman saya? Ya. Nah, ini kan berarti ada menarik ya. Saya bisa kasih contoh kasusnya seperti ini ya. Misalnya gini, saya sama ada teman saya Kak Philip lah katakan gitu ya, deket karena kita sahabatan, kita bisa punya tuh ejekan-ejekan yang buat kita berdua itu keakraban, buat kita berdua itu sesuatu yang lucu ya. Misalnya Kak Philip manggil saya monyong gitu ya, karena saya mungkin kalau lagi bengong tuh monyong. Memang saya sama Tika sahabat saya suka dipanggil monyong gitu ya. Terus saya nggak tersinggung, buat saya itu lucu karena dia sayang sama saya, dia tahu saya memang monyong kalau lagi main games atau baca komik atau apa nonton TV, kalau lagi bengong monyong gitu ya. Tapi begitu secara online, terus yang lain teman-teman lihat itu lucu, terus yang tidak dekat dengan saya ikut bercanda, si monyong. Yang tadinya lucu buat saya dan Philip saja, buat sahabat-sahabat saya, kalau satu kelas ikut ngatain saya monyong, jadi nggak lucu. jadi bully, ya kan? Nah ini, tapi teman-temannya tidak menyadari. Kenapa? Karena mereka melihat kok awal-awalnya saya senang-senang aja, ketawa-ketawa aja. Ketika dalam dialog di chat misalnya gitu ya, ketawa-ketawa aja. Nah ini contoh bahwa bullying itu bisa terjadi tanpa direncanakan. Artinya apa? Kita butuh sistem pertahanan. Banyak hal-hal yang terjadi di online adalah tidak direncanakan. Hate speech mungkin misalnya gitu ya. Sistem pertahanan itu seperti apa? Selain bahasa kasih, orang tua make sure anak punya pengertian ini, bahwa apa yang Tuhan katakan tentang mereka adalah yang paling benar, bukan apa yang teman-teman atau netizen katakan tentang mereka. Karena Tuhan adalah pencipta kamu. Jadi Tuhan menginginkan kamu diciptakan. Pasti kamu punya tujuan, pasti kamu punya kemampuan. Jadi jangan sampai down kalau sampai menghadapi bully oleh teman-teman kamu. Nah ini kan jadi dalam kan. Tapi ini sebenarnya dua hal yang harus ada dalam backpack anak. Sistem penyaringan dan sistem pertahanan. Jadi kalau bicara soal literasi digital secara general, ternyata itu ya. Ternyata bagaimana kita membangun komunikasi kita dengan anak. Ya, kita belajar sendiri melengkapi diri kita dengan kemampuan digital. Tapi ingat, kita punya tugas untuk memasukkan nilai-nilai ini ke dalam backpack mereka. Ya, gitu. Wow, hari ini luar biasa banget nih. Saya nggak nyangka loh pembahasannya seperti ini. Saya pikir tadinya literasi digital, kita akan bahas mengenai teknologi nih. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu semakin canggih. Ternyata dari sini kita belajar ya. Barusan juga banyak banget yang saya udah catat mengenai literasi. Sebenarnya literasi digital atau untuk keluarga itu sesimpel komunikasi yang dibangun antara anak dengan orang tua di era digital ini. Begitu ya. Di mana tadi saya tangkap, tadi saya paham nih kalau ada orang tua yang dengar, terus pasti akan timbul pertanyaan gini. Jadi saya mau nih gitu kan. Saya mulai dari mana gitu. Tadi saya udah mikir, waduh saya harus browsing kemana, saya harus melihat referensi apa. Ternyata tadi langkah-langkahnya tuh secara nggak langsung kayak sih udah terapin, kasih tahu ke kita secara simple. Jadi saya tangkap dua. Yang pertama itu bagaimana kita bisa menembus bubble si anak itu. Kita mau belajar ketertarikan mereka apa sih? Fokus di situ aja gitu ya Kak Yosi ya. Iya, betul. Ya, kadang-kadang memang saya rasakan susah juga ya ketertarikan mereka udah buat saya nggak menarik banget gitu. Kadang-kadang film tontonan mereka anim itu buat saya nggak menarik banget. Tapi mau nggak mau kita harus mau belajar ke arah situ untuk bisa masuk ke dalam bubble si anak itu ya. Nah terus yang kedua juga tadi backpack nih. Bapak Ibu nanti ingat ya backpack. Tadi ada dua hal di situ tadi saya catat. Yang pertama sistem penyaringan. Ya, di mana kita tuh mengajarkan kepada anak bukan melarang-larang ini tuh, tapi memberikan kepada anak sesuai tanggung jawabnya. Ya, bagaimana mereka kapan mereka gunakan gadget,
kepemilikan gadget itu seperti apa gitu kan, manajemen waktu, juga kelayakan konten tadi saya catat, terus juga yang kedua tadi sistem pertahanan gitu. Sistem pertahanan tadi saya catat 2. Yang pertama temukan bahasa kasih ya Kak Yosi. Jadi si anak itu dia akan merasa secure, gak jadi pribadi yang rapuh menghadapi tadi dunia yang begitu mengerikan ya. Tadi di depan itu udah Kak Yosi tuh udah sempat list tuh, ada adiksi loh, ada waduh, ada apa cyberbully dan sebagainya. Itu anak dengan rasa aman, secure dari orang tua itu udah jadi satu pertahanan yang kuat. Dan yang satu lagi ini yang juga sangat bagus banget, ingetin apa yang Tuhan katakan. Identitas kita itu dengan apa yang Tuhan katakan, bukan kata teman-teman, bukan kata netizen gitu. Bener nggak Ayo sih saya? Waduh, ini kalau saya dosen, mahasiswa ini nilainya A nih, Kak Angel. Nah ini saya suka bikin statement ini, memberitahu sama orang tua, para orang tua, karena anak itu masih butuh kita. Kalau kita tidak menunjukkan itu bahwa mereka bisa mengandalkan kita dalam kebutuhan mereka, yang menjadi tempat pelarian mereka adalah dunia digital, dan itu bukan tempat yang aman buat anak-anak yang tidak punya sistem penyaringan dan sistem pertahanan yang baik. Jadi kita harus sebagai orang tua melakukan PR kita. Gitu. Digital teknologi itu kan sebenarnya untuk mempermudah kita semua belajar kan. Jadi kata kuncinya mau belajar gitu ya. Ini dalam semua mau belajar. Dalam semua kegiatan digital atau literasi digital, saya suka mengulang-ulang yang namanya ini ya. People who knows better doesn't mean they will do better. Karena dalam literasi digital, orang setelah mendapatkan literasi, mendapatkan pengetahuan yang sama, kalau kita belum menjadikannya penting, tidak akan terjadi perubahan. Hanya berhenti di kelas itu saja, udah berhenti di kelas itu, ya udah. Habis itu ke rumah ya tetap tidak terjadi perubahan ya. Maksudnya kita tidak melakukan PR kita, menjadikan bukan cuma belajar ya, menjadi teladan juga ya. Kita nggak bisa tuh ngelarang-larang anak-anak jangan terlalu banyak di handphone, tapi kalau pada saat makan kita orang tua juga bawa handphone ke meja dan masih sibuk di situ. Nah itu kan nggak bisa ya, kita pun harus mencontohkan. Kalau mengajarkan itu nggak cuma diomongin, tapi harus dicontohin. Nah, people who knows better doesn't mean they will do better, ini terjadi di mana-mana. Paling gampang saya ngomongin soal misalnya ya, peraturan lalu lintas. Siapa yang tidak tahu peraturan lalu lintas? Oh, semuanya tahu ya. Tetapi sebelum itu dijadikan penting ya, ketika kepentingan kita untuk tidak terlambat ke satu tempat menjadi lebih penting, pasti kita langgar. Ya kan? Wah, ini lampu merah baru merah, sikat aja karena nanti saya terlambat. Nah, ini contoh. Nah, termasuk dalam literasi digital yang lain, apalagi yang namanya parenting. Penting untuk kita melengkapi kemampuan digital kita. Gitu. Iya. Nah, Kak Yosi, ini adalah pertanyaan terakhir ya yang saya pengen tanya nih ke Kak Yosi ini. Tadi Kak Yosi bilang bahwa sekedar tahu aja gitu bahwa orang tua itu belum cukup gitu, harus ada kemauan untuk belajar. Terus ada kepedulian juga ya, berarti ada kepedulian ya terhadap keluarga, terhadap generasi, dan juga menganggap hal itu penting. Nah, ceritanya nih kita para orang tua udah melihat, kita mau belajar. Kita udah melihat hal ini sebagai hal yang penting gitu. Nah, kira-kira Kak Yosi punya satu kunci nggak atau satu hal yang bikin kita nih sebagai orang tua itu kita istilahnya mengeluarkan effort kita untuk kita ini benar-benar mau mengerti gitu. Untuk kita ini mau benar-benar membentuk satu keluarga digital yang sehat di dunia di era digital ini, yang bikin kita benar-benar kayak ya saya ini penting gitu. Kira-kira apa nih? Saya selalu bilang kayak gini ya, bahwa kita harus melihat keluarga itu adalah salah satu bukan saja komponen terkecil dari masyarakat, tetapi juga kepentingannya Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi keluarga-keluarga yang sehat, yang ujung-ujungnya berkontribusi buat bangsa dan negara. Ya, nah keluarga yang sehat itu kalau kita diberi anak adalah tanggung jawab. Nggak semuanya kan punya anak ya, tapi kalau kita bicara soal parenting pagi hari ini, kita diberi anak artinya kita diberi tanggung jawab.
Kita sebagai anak, waktu kita sebagai anak, bisa nggak kita milih orang tua kita? Nggak bisa kan? Sama, anak kita juga nggak bisa milih orang tua. Berarti yang memilihkan siapa? Pencipta kita. Nah, pencipta kita ketika memilihkan kita jadi orang tua atau memilihkan orang tua kita untuk kita, sudah mempercayakan ada sistem pengajaran yang dibutuhkan anak untuk masa depannya. Baik itu sistem mengajarkan karakternya, atau kesiapannya, atau soft skill-nya mungkin, kan karena soft skill itu banyak belajar berangkat dari rumah. Ini untuk masa depan anak. Jadi kalau kita jadi orang tua, mikirnya bukan anak sekarang saja, ya, memelihara mereka, menyekolahkan mereka, tapi memikirkannya juga di kemudian hari mereka akan menjadi apa. Nah, itu dimulai dari sekarang sebenarnya. Salah satunya yang dibutuhkan anak, kalau kata Pak Nadiem ya, ini Pak Nadiem itu mengambil membaca sebuah buku, kalau nggak salah, saya lupa bukunya apa itu ya, Pak Nadiem Menteri Kemendikbud kita saat ini, dia bilang ini faktor sukses orang ya, itu faktor sukses anak itu ternyata bukan paling ditentukan oleh nilai akademis. Malah dia stating ada 10 poin berdasarkan penelitian tersebut yang merupakan hasil penelitian dari berapa orang miliarder di US. Ya, ada cukup banyak gitu ya. Semuanya bicara soal soft skill. Semuanya bicara soal soft skill. Nomor satu apa atau enggak? Kepercayaan, ya, kejujuran. Karena kejujuran itu memunculkan kepercayaan. Nah, kepercayaan akan memunculkan banyak kesempatan karena kita dipercayakan untuk hal-hal yang besar. Tapi ini kan tidak langsung ke situ ya. Ini kan sesuatu yang dibangun ya. Ini sesuatu yang ditumbuhkan. Bagaimana membuat seorang anak itu jujur. Ya, selain dari yang tadi kita pelajari itu sistem penyaringan, sistem pertahanan, itu pasti akan membuat seorang anak itu jujur. Tapi balik lagi ke orang tua, kita kan ingin anak kita sukses. Kita bangga bahkan jika anak kita sukses. Tapi kalau kita tidak mulainya dari sekarang, ya, melakukan apa yang mereka butuhkan, memberikan apa yang mereka butuhkan, menyediakan apa yang mereka butuhkan dalam backpack mereka, bagaimana itu akan terbentuk menjadi sebuah karakter yang baik. Ya, anak sekarang ini penting buat orang tua. Sekali lagi ini kan bagian dari empowerment ya. Selain mengerti kita punya fungsi untuk menyediakan mereka tempat bertumbuh dan belajar, ya, soft skill ini, karakter, keutuhan mereka, identitas mereka, itu semua dari orang tua yang paling besar peranannya. Kita juga harus melihat ke depannya bahwa kalau anak ini sukses, kita yang bahagia. Dan kita juga tahu bahwa anak pribadi pun berada dalam sebuah lokasi, berada dalam sebuah situasi, Tuhan pilihkan untuk kontribusi sebenarnya, untuk punya fungsi dan mengerjakan potensi. Ini semua hanya bisa menjadi sebuah sistematis yang baik, akhirnya lahir menjadi sebuah pribadi yang baik, karena peranan orang tua yang baik. Jadi anak itu memang butuh banget orang tua, dan bukan cuma anak loh yang Tuhan pilihkan hidup dalam situasi ini, yaitu situasi digital teknologi. Kita termasuk orang-orang yang terpilih untuk menghidupi situasi ini. Artinya apa? Kan kita, lokasi dan situasi bukan pilihan kita ya. Kita nggak bisa milih mau dilahirkan di mana dan situasi seperti apa. Nah, berarti kita pun terpilih menjadi generasi yang menjaga nilai-nilai anak atau masa depan bangsa. Itu kita, orang tua. Iya, iya, iya. Waduh, dalam banget nih hari ini pembahasannya. Dari penuturan Kak Yosi ini, saya sebagai orang tua, tiba-tiba saya jadi nangkep sesuatu nih dari percakapan kita hari ini. Adalah satu kehormatan buat kita orang tua nih, bisa Tuhan titipkan anak, ya, untuk kita punya tanggung jawab untuk membentuk, mempersiapkan mereka, ya, karakter mereka itu, bagaimana mereka, kesuksesan mereka nanti di masa depan, itu perlu kita bangun dari sejak sekarang, dan itu tanggung jawab orang tua. Dan butuh waktu untuk membangun. Jadi ini bukan masalah bisa nggak bisanya orang tua, mau nggak maunya, bukan pilihan, tapi ini udah jadi amanat ya, Kak Yosi, untuk orang tua itu melakukan hal-hal tersebut yang tadi Kak Yosi bilang kepada anak-anak kita. Nah, kiranya itu benar-benar jadi satu pemahaman nih buat semua orang tua, juga gak ketinggalan para pendidik ya, para pengajar pendidik yang memang dipercayakan Tuhan nih untuk mengambil waktu bertemu dengan anak-anak ini.
bagaimana kita ini bisa mempersiapkan anak-anak ini di era digital ini. Gitu. Aduh, thank you banget nih Kak Yosi untuk hari ini perbincangannya yang sangat dalam tapi juga sangat mudah dimengerti gitu ya oleh kami para orang tua gitu. Nah, sebelum mengakhiri mungkin ada pesan-pesan dari Kak Yosi, kata penutup untuk para orang tua atau juga mungkin adik-adik yang mendengar. Silahkan Kak Yosi. Oke, karena saya sama nih sama teman-teman saya, Kak Philip, Kak Julie, Kak Angel, ya kita berada dalam industri kreatif ya. Saya kayaknya tertantang kalau diberikan kesempatan untuk memberikan pesan. Saya akan memberikan pesan semuanya dengan akhiran si, karena nama saya Yosi. Silakan Kak Yosi. Jadi pesannya seperti ini nih, mama papa semuanya ya, para orang tua. Percayalah kita atau anak kita juga punya potensi. Karena pasti Tuhan ciptakan kita sebagai dengan fungsi. Akui diri kita di setiap lokasi. Indonesia adalah tempat kita berkontribusi. Tidak perlu posisi untuk jadi praktisi, tapi butuh rasa peduli pada generasi. Sekalipun sendiri, tetap berani beraksi. Ciptakanlah kreasi yang menginspirasi. Ide yang ada, jangan sampai jadi basi. Berani mencoba, bereksperimentasi. Gagal, coba lagi, miliki persistensi, ciptakan jejak digital dengan konsistensi. Ini semua akan menjadi rekomendasi. Anak atau kita akan dipercaya, bahkan terlihat lebih seksi ya jika kita mengajak orang lain untuk berkolaborasi pastinya. Itulah pesan dari Yosi. Terima kasih. Wow, saya tepuk tangan nih. Luar biasa tuh ya, akhiran sih begitu banyak. Ada berapa puluh sih itu yang ternyata udah bisa diutarakan sama Kak Yosi nih. Aduh, bener-bener ini seorang yang sangat kreatif ya. Udah punya kreativitas Kak Yosi ini, kita bener-bener belajar ya. Orang tua, anak-anak muda, anak-anak semua, seorang Kak Yosi ini dia kita percaya dia punya banyak kemampuan, talenta, dan kita lihat gitu bahwa dia gunakan semuanya itu bukan hanya untuk istilah zaman sekarang pencitraan dan lain sebagainya, tapi dia gunakan semuanya itu untuk kepentingan banyak orang, untuk dia boleh menciptakan karya-karya yang menginspirasi, karya-karya untuk kota, untuk bangsa Indonesia ini. Ya, satu hal Angel, yang saya sebenarnya punya ini loh Kak Angel. apa? Punya video, cuman nggak tahu kalau dalam bincang-bincang kita tuh bisa diputar video apa enggak gitu. Bisa sih Kak, tapi nanti kalau double di YouTube gitu nggak apa-apa ya? Bisa kan ya, tetap ya? Emang videonya ini sebenarnya video yang kita buat, si berkreasi buat itu tidak untuk dimonetize, dan karena lagunya saya yang buat, lagu-lagu yang untuk saya buat biasanya untuk edukasi atau literasi digital itu pun tidak ada albumnya ya kan. Biasanya kalau yang akan memberikan kita peringatan itu karena ada albumnya, ada copyright-nya didaftarkan, dan ada monetizing-nya. Ya, gitu. iya. Boleh kita lihat aja ya Kak. Kalau Boleh? sih Mau lihat? mau dong. Ayo Oke. kita. Ini berhubungan dengan tadi sistem penyaringan tersebut, ya. Ya, iya, boleh. Jadi saya pilihin ini aja deh videonya, namanya Aku Sejak Kecil. Kamu nonton apa? Pilihlah tontonan yang sesuai umur anak-anak kita. Hey, nonton ini aja. Hey, kau nonton dulu, jangan sampai ketagihan. No. Hey, kita main saja. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli, agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Hey, ini kan gak lucu. Hati-hati jejak digital kita, jangan sampai data anak tersebar. Hey, Akibatnya, oh akibatnya. aku sejak kecil belajar tanggung
Anak masa depan bangsa selalu jadi slogan di mana-mana. If we are the future, then you should make time. Don't just let internet mess with our mind. Punya gadget perlu tanggung jawab. Pakai benar masa depan Yeah, mantap. how can we tell what it's like by ourselves? Yo, Mom and dad, we need help. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli. Agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli. Agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Untuk pimpin Indonesia. Karya Kak Yosi ya ini. Iya, iya. Ada Waduh, banyak bagus sih banget. bikin video-video buat literasi digital tuh ada banyak. Nanti nextnya kita bisa ngomongin kalau mau bikin video tuh kayak gimana sih, ya. Aduh, boleh banget tuh. Kak, nanti kita kayaknya kapan-kapan kita atur lagi ya. Bincang anak nih, banyak banget kayaknya hal-hal yang Kak Yosi bisa sharing nih untuk para orang tua dan adik-adik di sini. Karena saya lihat banget ya bahwa Kak Yosi dan karya-karyanya itu benar-benar punya nilai-nilai yang sama dengan kita anak bisa. Tadi ada kepedulian, ada nasionalisme dan lain sebagainya, dan kita sama-sama benar-benar sedang mempersiapkan generasi anak-anak Indonesia. Selain mereka terampil, juga karakter positif itu yang benar-benar anak bisa tekankan gitu. Jadi orang tua nggak usah khawatir, orang tua parents semua nggak sendirian. Ya, ada kami ini juga yang akan terus mendampingi, akan memperlengkapi gitu dengan berbagai pengajaran, dengan bahan-bahan edukasi yang akan membantu orang tua untuk boleh mempersiapkan anak-anaknya. Begitu. Terima kasih Kak Yosi untuk Terima kasih, Kak bincang-bincang Angel. hari ini yang benar-benar sangat bermanfaat buat kita semua. Ya, saya percaya bahwa kita semua tadi sudah mendengarkan banyak sekali dari Kak Yosi, ya begitu padat tapi juga begitu jelas. Jadi saya percaya bahwa setiap apa yang kita bincangkan pada hari ini juga pada hari-hari berikutnya dengan para narasumber lain itu akan membantu kita semua untuk kita mempersiapkan keluarga Indonesia yang lebih baik. Gitu. Nah, jadi demikianlah hari ini kita telah mendengarkan bincang-bincang yang sangat seru. Harapan kami bahwa perjumpaan hari ini bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya para orang tua yang terkait dengan topik ini, yang ingin tahu juga lebih banyak untuk digital literasi, bisa terus nanti simak berbagai informasi yang akan kami terus sampaikan kepada orang tua. Untuk terus mengikuti berbagai topik dalam Bincang Anak, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Anak Bisa, juga like, komen, dan share kepada teman-teman lain yang membutuhkan. Bersama Anak Bisa, semua pasti bisa. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Bye.